Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, untuk video kali ini, di hari ini teman-teman, saya baru bisa bikin di malam hari gitu ya. Karena tadi pagi tuh bener-bener nggak sempet untuk bikin video. Dan ya ini per saya pulang makan baru bikin video. Ini market udah balik merah lagi ya. Karena setelah rilis data CPI, Core CPI ini mengalami kenaikan. Ya, yang tadinya seperti Core CPI ini 0,2%. Ini forecastnya ini 0,3. Memang ekspektasinya ada kenaikan, tapi malah di luar ekspektasi nih naiknya 0,4. Berikut juga dengan CPI, month over month sama years over years-nya nih. Ya, semuanya mengalami kenaikan di atas ekspektasi, teman-teman. Dan ini yang mengakibatkan akhirnya market merah merona kembali. Dan ya, per saya bikin video ini 18 menit lagi ini Jerome Powell akan testify lagi ya. Setelah kemarin sudah testify, ini testify lagi setelah adanya rilis data CPI. Sayang banget kali ini CPI-nya itu malah nggak turun, dia malah mengalami kenaikan. Kemarin malam aja inti dari testify-nya Jerome Powell itu masih sama ya, belum terburu-buru untuk melakukan cut rate dan lain sebagainya, masih sama lah jawaban template, sama seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Belum adanya sentimen positif yang diberikan Jerome Powell terhadap cut rate, teman-teman. Ya, apalagi setelah rilis data CPI yang mengalami kenaikan seperti ini. Ya, ini mungkin harapannya sekarang adalah antara dia akan masih jawaban sesuai kemarin gitu ya, template aja jawabannya, atau dia lebih hawkish, teman-teman. Ya, jadi melihat rilis data CPI ini nggak bagus banget sebenarnya untuk market. Ya, dan kalau misalkan teman-teman menanya untuk ETF-nya gimana? ETF-nya sebenarnya di sini memang outflow, tapi nggak banyak ya, dari Bitcoin maupun Ethereum. Ya, untuk ETF-nya itu nggak banyak outflow-nya. Dan teman-teman juga tahu belakangan ini banyak banget FAD di market. Cuman ya dari kripto ataupun yang kita bisa bilang Bitcoin itu masih cukup strong. Dia sideways di atas range 90.000 sampai 100 ribuan dolar gitu ya. Itu tergolong masih kuat banget. Ya, problemnya adalah altcoinnya sebenarnya gitu ya. Kemarin juga udah saya update untuk Bitcoinnya. Mungkin besok baru saya update tambahan untuk altcoin maybe, teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk per 3 hariannya ya, di sini banyak yang melakukan sell short ya, di sekitar 97.100, kemudian di 98.000 dan di 99.000 dolar ini banyak yang melakukan sell short. Meanwhile kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, ini secara daily ya, tadi kita bisa lihat juga bikin tail candle nih, panjang ke bawah. Dan kalau kita hubungkan sebuah trend line yang kemarin-kemarin benar-benar berfungsi dengan sangat-sangat baik nih, teman-teman. Tuh. Ya, berfungsi dengan, sebentar nih coba saya pindahin nih, berfungsi dengan sangat-sangat baik tuh. Kan atas 1 2 3 4 5 6 7 kali, teman-teman. Yang menariknya udah kena FAD segitu banyaknya. Ya, belum lagi menunggu untuk keputusan Trump ya perihal perang dagangnya, maybe nanti malam atau besok gitu ya. Sama-sama kita masih menunggu, dia belum ada speak lagi. Market ini cenderung kuat, khususnya Bitcoin loh ya. Jadi di kondisi yang tidak pasti seperti ini, lebih volatile, orang-orang itu lebih menaruh uangnya itu di gold, di Bitcoin gitu ya, daripada di altcoin. Makanya kenapa altcoinnya itu ya bisa dibilang lumayan terdiskon, teman-teman ya. Dan ini pergerakan Bitcoin selama 1 minggu terakhir ini tipis banget pergerakannya, menandakan memang low volume banget ya di market itu, likuiditasnya itu kering ya. Makanya marketnya itu di situ-situ aja nih, belum ada yang pergerakan signifikan, teman-teman ya. Cuman sebelum kita beranjak ya untuk pergi secara hourly-nya, di sini juga masih pembahasan untuk full moon dan new moon. Ya, ini terakhir kali saya bahas ini itu pada akhir Oktober sampai awal November 2024. Nah, di situ ada saya sampaikan ya, per tanggal 1 November itu adanya new moon, teman-teman. Maka expect setelah market rebound ya, dia bisa hit sampai 74 ribuan, kemudian koreksi retracement sebelum lanjut naik gitu ya. Karena biasanya, nih balik lagi biasanya ya, biasanya itu new moon itu untuk mencari top ya, harga tertinggi sebelum dia drop ya, drop sebelum dia rebound lagi ya. Dan ini kita bisa lihat beberapa kali kejadian kayak gitu nih, kita bisa lihat ya, mencari topnya, drop, kemudian rebound. Di sini juga ya, mencari topnya, drop, kemudian rebound ya. Di sini juga ya, ini malah dia koreksi dulu baru rebound, teman-teman. Jadi ini juga serupa nih, mencari topnya,
kemudian dia drop koreksi. Nah, hopefully sebelum itu dia rebound. Dan per hari ini tuh adalah sebentar teman-teman ya, 12 Februari ini full moon teman-teman. Full moon ini biasanya untuk dia reversal loh teman-teman. Nah, ini per hari ini gitu ya. Jadi memang dari full moon itu sendiri biasanya mencari bottoming price ya, atau testing support atau test demand area before dia mengalami penguatan kembali ya. Di sini kita bisa lihat full moon dia rebound recovery, di sini juga adanya rebound walaupun akhirnya dia adanya koreksi. Ini by the way secara time frame 1 hari ya. Di sini juga akhirnya dia rebound, and di sini juga adanya rebound teman-teman. Di sini juga nih ada koreksi dulu sebelum rebound gitu ya. Di sini juga adanya koreksi dulu sebelum rebound. And ya ini malah enggak ya. Nih di Juni 2024 ini enggak. Dan ya, jadi kalau misalkan kita lihat overall-nya memang ini lebih mencondong untuk dia rebound ya dari beberapa siklus yang lalu, teman-teman. Untuk kita bisa melihat yang namanya full moon before market itu rally, teman-teman. Ya. Sama di sini juga nih. Ya, pas tuh ya. Di sini ada new moon dulu ya, market koreksi sebelum run up. Ya, di sini juga nih new moon kita bisa lihat mencari harga tertinggi, kemudian dia drop koreksi. Dan ya, hopefully teman-teman, hopefully dari sini juga kita melihat pergerakan yang sama untuk Bitcoin bisa mengalami ya istilahnya penguatan kembali lah. Saya nggak bilang reversal tapi penguatan kembali ya, at least balik ke 100 sampai 102 ribu dolar teman-teman ya. Jadi di situ untuk ekspektasi sementara kalau memang kita lihat dari siklus-siklus atau pergerakan sebelum-sebelumnya di full moon, walaupun ada juga tadi full moon yang malah tidak perform teman-teman, seperti ini nih di 22 Juni 2024 ya. Ini malah dia drop walaupun ada naik dikit kemudian lanjut koreksi ya. Di sini juga tuh teman-teman. Jadi memang dari sini kita mengambil kesimpulan ya, sekitar 80 sampai 85% tiap kali adanya full moon ini jelang 3 hari sebelum atau 3 hari sesudah dia baru bereaksi ya. Kita bisa lihat nih 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah baru dia bereaksi. Ya, ini juga nih 3 hari sebelum 3 hari sesudah dia baru bereaksi ya. Jadi mungkin kita bisa expect ya, memang ini beberapa hari sebelumnya dia udah koreksi dan dia ekspektasi beberapa hari kemudian kita bisa mendapatkan area ataupun reversal ya untuk terutama altcoin. Tapi kalau Bitcoin palingan dia ya expect kita rebound dulu deh teman-teman ya. Closing di atas EMA21 karena kita lihat semenjak 1 Februari ini close terus-terusan di bawah EMA21. Ya balik lagi tergantung nanti Jerome Powell speak apa, semoga tidak hawkish teman-teman. Dan juga kebijakan dagang yang akan diberlakukan Trump semoga tidak membuat market itu semakin khawatir. Kalau dua itu terjadi, wah ini bisa gagal teman-teman ya, ini bisa invalid. Ya jadi itu saya disclaimer dulu, bukan ini wajib atau pasti naik, tidak. Tapi saya sudah wanti-wanti, ada nggak gagalnya, ada. Tadi saya sampaikan nih, ada yang gagal teman-teman nih, 1, 2 tuh ada yang gagal gitu ya. Nggak selalu dia pump atau mengalami kenaikan setelah adanya full moon ya. Jadi palingan itu untuk apa namanya moon phase teman-teman ya. Ini mungkin buat teman-teman yang bisa menjadi salah satu alternatif lah ya, panduan untuk melihat di market teman-teman. Nah kalau misalkan kita lihat untuk secara hourly-nya, wait kita lihat bentar ya, Bybit kah yang kosongan ya. Nah kita cek yang kosongan teman-teman, time frame 4 jamnya yes ya. Di sini time frame 4 jamnya kita melihat pergerakannya itu cenderung slow banget nih tuh. Kalau kita hubungkan sebuah trendline support, yes, dia beberapa kali bouncing dari trendline support ini. Dan ya overall movementnya sih masih belum kemana-mana teman-teman ya, belum kemana-mana. Ini adalah obstacle yang kemarin juga sudah saya sampaikan di sini, 1 ya. Dan di sini kedua ya, ini yang pertama itu di sekitar 100.000 dan di 102.500 dolar ini harus di take out dulu ya. Siapa tahu ya, kalau adanya sentimen positif ke market, maka dari sini Bitcoin masih berpeluang ya untuk dia run up. Setidaknya tes beberapa area yang tadi juga sudah saya mention untuk ke teman-teman sekalian. Gitu. Ya, yang penting adanya narasi positif. Karena kita bisa lihat tadi volatile sekali setelah adanya resistance CPI, adanya buangan, kemudian di sini adanya naik lagi, rebound lagi, dan so far sih bikin tail candle. Mungkin ini balik atau kejaring lah ya area-area orang yang
siapin jaring bawah, ini kejemput, akhirnya dari price sendiri ini mengalami rebound teman-teman. Ini kalau saya tandain di sini adanya area demand juga nih secara time frame 4 jam. Ada area demand gitu ya. Jadi sangat wajar di sini di testing dan syukur dia bikin tail candle. Tinggal kita menunggu nih Jerome Powell mau ngomong apa, sama menunggu kebijakan lanjutan untuk perang dagangnya dari Trump, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ini area krusial, sekali lagi ini di kena touch ya. Nih 1 2 3 4 kena touch dan ya kita lihat nanti ya. Nanti ini tinggal berapa menit lagi dia akan speak. Ya, semoga yang terbaik untuk market, tapi ya selalu persiapkan the worst scenario. Kalau dia drop lagi ya kita akan bisa visit ke bahkan 90 ribuan dolar, ini masih bisa divisit ya sama si Bitcoinnya ya, untuk antisipasi teman-teman sekalian ya. Kemudian kalau misalkan saya tambahkan sedikit ya untuk Bitcoin dominance teman-teman. Dari Bitcoin dominance sendiri kalau misalkan kita lihat ya, ini kan gambaran secara daily. Ini kalau saya ambil ini dia bikin higher high ya, jelas banget nih higher high teman-teman. Kalau tail candle to tail candle, kalau body to body juga tetap bikin higher high. Kemudian kita lihat dari perspektif weekly teman-teman. Nah ini weekly-nya itu cukup jelas, kita lihat di sini untuk Bitcoin dominance. Meanwhile secara candlestick-nya ya, di sini bar-nya ini dia higher high, tapi untuk RSI-nya dia malah lower high teman-teman. Dari sini adanya bearish divergence. Ya, jadi ya expect adanya bearish divergence secara time frame weekly, ini bisa menghantarkan Bitcoin dominance setidaknya ya beberapa minggu ke depan. Harapannya untuk dia bisa melanjutkan penurunan, setidaknya dia tes kembali di level 58 sampai 59%, itu ada EMA21 secara weekly time frame. Ya expect ya at least sampai akhir Februari, tapi kita butuh hal yang bisa men-trigger market itu bisa balik hijau lagi. Itu yang benar-benar kita butuh sekarang. Setelah rilis data yang sangat-sangat nggak bagus ini di market, ya mungkin kita lebih realistis untuk bilang sabar, lebih sabar lagi. Itu sampai kita mendapatkan narasi yang benar-benar positif untuk market bisa siap rebound. Cuman ya so far ini dulu aja area pantauannya yang tadi juga sudah saya sampaikan, berikut juga dengan beberapa hal yang sudah saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.